Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Kemarin kita sudah mengubah yang di bagian buttons.blade.php. Nah, kita memasukkan aset-aset di sini ya. Nah, bawahnya juga aset. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan di file-file Blade lainnya sambil kita mempelajari tentang yang namanya template. Nah, maksudnya template itu kayak gimana sih? Coba ya, kita buka pertama yang button, kita buka lagi yang 404 misalkan. Kita buka lagi yang ini, utilities animation ya. Nanti kita lihat deh, itu ada kesamaan. Pertama kita buka dulu yang ini. Kita kecilkan ya. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Kemudian yang 404 juga sama. Ya, jadi seperti ini. Kemudian yang utilities animation juga. Nah, oke, kita lihat ya. Ternyata bentuknya hampir sama nih. Ya, yang di buttons, packtop, wrapper, navbar, nav. 404, packtop, wrapper, navbar, nav. Packtop, wrapper, navbar, nav ya. Ini content wrapper, scroll. Yang ini content wrapper, scroll. Yang ini juga content wrapper, scroll ya. Bawahnya, cuman ini udah kita pakaikan aset kan, yang kita ubah kemarin. Yang 404 emang belum ya. Nah, ini juga belum. Tapi kita lihat ada kesamaan ya. Atasnya juga sama nih. Bagian sininya sama. Nah, sama kan? Sama. Yang berbeda adalah yang di bagian sininya nih. Pertama yang di bagian konten ya. Kita lihat di sini mana kontennya ya. Nah, di bagian container fleet nih, ada tulisan button bla 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 ya di container fleet. Yang 404 kita lihat. Masuk ke sini container fleet. Nah, ya. Ada 404. Di dalam sininya nih isinya beda. Kemudian utilities content wrapper. Kita cari. Nah, container fleet. Di dalamnya beda. Kalau yang di tempat lainnya sama ya. Dalam sininya sama. Yang mana nih? Ya. Sama semua kecuali yang di bagian container fleet ya. Nah, ini beda nih. Ini beda. Mana container fleet? Nah, ini beda ya. Dan yang ada di menu sebelah kiri. Jadi container fleet itu yang ada di tengah-tengah sini ya. Ya. Dan yang ada di sebelah kiri sini beda kan? Itu kita lihat perbedaannya. Ada di sini kita lihat. Ini utilities animation, kita cek. Nah, utilities animation ya. Kalau di utilities animation maka di sini ada kelas aktif. Di sini juga ada kelas aktif ya. Kalau di 404 kita lihat perbedaannya di bagian menu. Mana 404? Nah, 404 ya. Aktifnya ada di sini. Nih, ya. Beda sama utilities animation. Kalau utilities animation kan aktifnya di sini nih. Ya. Terus kemudian yang button kita lihat button. Nah, aktifnya di sini. Ya. Oke. Sekarang kita akan buat file template. Tujuannya apa? Supaya hal-hal yang sama itu nggak perlu ditulis lagi di tiap blade. Jadi nanti kalau misalkan ada perubahan ya, misalkan perubahan di bagian head-nya, itu nggak perlu kita ngubah satu-satu di blade-nya. Cukup ubah di file template-nya aja, maka yang lainnya akan keubah gitu. Nah, gimana cara membuatnya? Sekarang kita akan buat folder baru. Misalkan namanya template. Terus kemudian kita buat satu file di dalamnya. Misalkan namanya main.blade.php. Ya, kita udah punya main.blade.php. Sekarang kita akan copy salah satu filenya aja ke main.blade.php. Misalkan yang di file button.blade.php.
Kita pilih pakai yang button.blade.php karena kita sudah masukkan aset-aset di sini nih, ya. Jadi tulisan vendor bla 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 bla, CSS bla 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 sudah kita masukkan aset. Kalau yang file lain kan belum. Kalau pengen lihat gimana cara masukkan asetnya, ada di video sebelumnya, di bagian-bagian akhir. Kita copy semua, klik kanan, copy, lalu paste di sini. Setelah itu kita lihat di bagian container fleet tadi. Nah, kan yang berbeda antara blade 1 dengan blade lain adalah di bagian container fleet kan. Nah, yang di bagian container fleet ini kita hilangkan. Oke. Sekarang akan kita ganti dengan yield. Misalkan aja namanya konten, ya. Terus kemudian kita save, Ctrl S. Nah, setelah itu bisa kita ubah nih masing-masing filenya. Kita ambil yang di bagian container fleet ini aja. Ya, kita lihat di bagian button mana container fleet. Nah, ini container fleet ya. Kita akan mengambil yang bagian sininya aja. Yang sisanya kita hapus. Kita hapus atasnya. Ya. Kemudian bawahnya juga kita hapus. Oke. Nah, kita cukup mengambil yang bagian isinya aja. Ya. Setelah itu kita tuliskan di sini section content. Ya. Kemudian end section. Konten itu ngambil dari sini, nama sini konten. Kalau di sini namanya ABC, ya di sini tulisnya ABC gitu ya. Setelah itu supaya terkoneksi ke main.blade.php ini, kita tambahkan di atasnya extend buka kurung. Kan ini ada di folder template ya. Jadi ke folder template dulu baru ke main. Maka di sini tertulisnya adalah template ya titik main. Jadi titik di sini maksudnya adalah garis miring ya kalau di folder. Tapi kalau di Blade teman-teman bisa tuliskannya pakai titik aja. Kita save, Ctrl S. Sekarang akan kita coba jalankan ya di bagian button. Masuk ke komponen, masuk ke button. Nah, masuk ya. Gitu. Sekarang akan kita lakukan hal yang sama dengan file 404 ya. Yang 404 sebelumnya kita lihat page 404 bentuknya gini ya. Di sini terbold ya karena ada kelas aktif. Oke, di sini juga terbold karena ada kelas aktif. Sekarang kita ubah seperti tadi. Kita ambil yang di bagian isinya aja. Nah, kan isinya ada di sini. Ya. Kita cek ya kan. Yang ini itu 404 page not found tulisannya. 404 page not found. Nah, ada di bagian sini. Yang atasnya sama bawahnya kita hapus. Oke, ini nggak usah. Ini nggak usah. Ya. Kita rapikan dikit. Oke. Setelah itu kita tuliskan di sini section content, kemudian end section. Di atasnya kita tulis extend template.main ya. Kemudian yang ini juga utilities animation. Kita lakukan hal yang sama. Nah, ini ya. Yang atasnya nggak usah. Kemudian bawahnya juga nggak usah. Oke. Kita rapihkan. Tulis di sini section content kemudian end section. Kemudian atasnya juga kita tulis extend template
titik main. Kita save, Ctrl S. Sekarang kita lihat hasilnya yang di bagian 404 dan Utilities Animation. Kita lihat ya. Pertama yang 404 dulu, ini kebetulan udah di 404, kita refresh aja. Nah, di bagian container fluidnya masuk ya. Tapi lihat di bagian kirinya masih yang button. Oke, nggak masalah, nanti kita ubah. Kemudian kita lihat yang di bagian Utilities Animation. Nah, sudah jalan ya. Tapi sebelah kirinya masih button. Kenapa? Karena kan kita memang yang di bagian template-nya sini, yang sebelah kirinya nih, itu yang aktif yang di bagian button. Mana coba button? Nah, button sini ya. Lihat, aktif, aktif ya. Nanti ketika orang memilih yang 404, ya tetap yang aktif yang button sini gitu. Kalau orang memilih yang Utilities Animation, yang aktif tetap yang sini juga ya. Harusnya kan berubah. Nah, gimana tuh caranya supaya ini berubah nih? Kalau misalkan di 404 yang aktif ya 404. Kalau Utilities Animation yang aktif ya yang Utilities Animation nih, yang ini. Caranya kita masukkan parameter di bagian ininya nih. Nah, kita masukkan parameter di sini ya. Misalkan namanya page. Page, kita tulis namanya misalkan button ya, save. Kemudian kita kopas saja biar cepat. Copy, ini 404 kita masukkan juga. Page-nya 404. Ctrl S, save. Utilities Animation. Page-nya namanya Utilities Animation. Ctrl S, save. Nah, kemudian di bagian template-nya itu kita masukkan if. Nah, di bagian sini ya, kita ketikkan gini. Tadi variabelnya adalah page. Page sama dengan button. Ya. Maka di sini ada kelas aktif. Jika tidak, maka kosong. Saya berikan spasi biar teman-teman gampang melihatnya. Nah, gini ya. Jadi kalau di sini page-nya sama dengan button, maka di sini ada kelas aktif gitu. Kalau misalkan bukan button, ya kosong aja gitu. Page-nya itu ngambil dari sini nih, page ya. Button itu ngambil dari sini gitu. Sekarang saya copy. Nah, di sini yang aktif ini saya ganti seperti yang atasnya. Oke. Kemudian yang 404. Sekarang kita masuk ke 404. Nah, ini 404. Di sininya nih berarti kan kita tambahkan ya. Di sini 404 ya. Kalau ada 404 di page-nya, maka di sini ada kelas aktif. Kemudian di sini juga ditambahkan ya. Page-nya 404. Terus di bagian Utilities Animation. Utilities Animation. Nah, ini ya. Di sini kita ganti Utilities, copy paste aja dari sini. Nah, ini. Nah, ya, Utilities Animation, maka aktif, jika tidak maka kosong. Sekarang saya copy juga di bagian sini ya. Kan di sini juga harus tambahkan kelas aktifnya. Nah, oke, setelah itu Ctrl S, kita save. Sekarang kita coba jalankan. Pertama kita masuk ke bagian button. Nah, benar, ininya aktif ya. Kemudian sini juga tampil button. Kemudian 404, ini 404, klik. Ya, sini 404. Cuman ini belum kebuka nih, harusnya kan kebuka ya. Nanti harus kita ganti. Kemudian kita lihat yang bagian Utilities Animation ya. Nah, udah benar. Ininya juga udah benar, ke bold. Tapi yang kebuka masih yang bagian komponen. Oke, kita perbaiki dikit. Kita lihat apa perbedaannya. Nah, ada di bagian show sini. Ya. Di sini masih show yang di bagian button. Harusnya kalau misalkan Utilities Animation, show-nya itu ada di sini. Ya.
kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kalau misalkan page-nya itu buttons, maka di sini ada kelas show. Jika bukan, maka kosong. Ya. Lalu yang untuk page 404 di kelas collapse ini, ya. Kalau di sini tulisannya 404, maka show. Jika tidak, maka kosong. Kemudian di bagian utilities animation, nah di bagian sini paste, ya. Ini saya copy. Oke, ya. Sudah. Sekarang kita coba jalankan lagi. Masuk ke bagian button, normal semuanya. Ini ke bold, kebuka yang bagian komponen. Kemudian bagian page 404. Nah, 404 betul. Ya, bagian page kebuka. Ini juga ke bold. Kemudian kita ke utilities animation. Nah, ini benar. Kemudian ini kebuka dan yang terbold animation. Gitu. Itu adalah cara membuat template di Laravel. Sekarang kita akan lengkapi semua template ke file blade yang ada di sini. Tapi kita lihat ya, ini nggak semuanya memiliki struktur yang sama. Misalkan aja yang di bagian login, kalau kita lihat, nah di sini beda nih, ya. Di sini langsung kontainer, lalu bentuknya ada seperti ini. Kalau kita lihat ya di bagian yang main sini, nah kelas yang atasnya namanya wrapper, ya, bukan kontainer. Jadi ada yang blade yang isinya beda. Selain login yang berbeda lagi, coba kita lihat ya page-nya. Nah ini kan beda sendiri. Kemudian register, nah ini beda. Login sama register mirip nih, mungkin nanti kita bisa buatkan template-nya. Kemudian forgot password. Nah, oh berarti ada kemiripan ya, login, register, forgot password. Nah kita bisa buat template-nya. Kita lihat chart, table. Oke, berarti nanti kita akan buat satu file template lagi untuk yang bagian mana tadi, login, ya, register, dan forgot password. Oke, sebelumnya kita akan lakukan dulu pembuatan template untuk yang seperti ini templatenya. Kita mulai dari 404, kita cek ini udah, kemudian bagian blank. Oke, ini belum. Forgot password. Forgot password. Nah ini beda ya. Ini yang bagian yang mirip-mirip kayak login dan register. Kemudian index. Bagian login. Nah ini beda ya. Bagian register. Ini juga beda. Bagian table. Oke, kita close semua. Saya akan buka yang di bagian template-nya aja. Tapi di sini kan kita belum masukkan yang kelas-kelas mana aja yang aktif ya. Tapi sebelum itu akan kita coba dulu. Kita masuk coba ke dashboard. Oke, benar. Ini sebelah kirinya emang belum kan. Kemudian ke button. Oke, ke card. Oke. Oke, sudah benar. Sekarang tinggal yang di bagian kiri sini ya. Nah ini nggak muncul, nggak apa-apa, karena berarti ada perbedaan nih di bagian JavaScript-nya. Sementara kita lewati dulu aja. Sekarang kita fokus ke bagian yang sebelah kirinya ini. Kita masukkan kelas-kelasnya. Kita mulai dari yang paling atas dulu ya, yaitu dashboard. Ya, dashboard itu kan indeks nama blade-nya ya.
Kita masukkan, ini kita kopas aja. Nah, di sini namanya adalah page-nya namanya adalah index. Oke. Setelah itu kita coba buka ya. Oke, udah benar. Kita lanjut ke yang bawahnya, yaitu ada button sama card. Nah, button sama card. Di sini berarti kan kita kasih or ya. Atau cards ya. Nah, ini yang bawahnya adalah cards. Oke, save. Kita coba jalankan. Button, oke, card. Nah, ketutup. Berarti ada yang belum. Nah, ini dia ya. Ini harusnya kan kita tambahkan juga. Nah, oke. Kita save. Masuk dashboard. Button, oke, card. Oke. Sekarang bagian utilities. Ada color, border, animation, other. Nah, mana nih ini? Ini kalau kita tuliskan or ya, seperti yang di atas ini bisa aja. Cuma kan panjang banget ya. Kita bisa tuliskan di sini. Nah, PHP and PHP. Kalau seperti ini berarti di antara dua baris ini adalah kode PHP. Bisa kita jalankan kode PHP nih di sininya. Kita pakaikan switch page. Page-nya yaitu ada yang ini ya, utilities color, utilities border. Kita ambil dari sini aja biar gampang. Case utilities color ya. Coba kita cek sama apa enggak. Utilities color sama ya. Jadi kopas dari sini aja biar cepet. Oke. Kalau utilities color, maka di bagian sini itu harus aktif. Begitu juga border, animation, other. Sekarang saya kasih di sini nama variabelnya yaitu utilities ya. Kemudian saya set di sini utilities sama dengan aktif ya, kemudian break. Saya set default di atasnya kosong ya. Setelah itu yang bagian utilities show di sini saya berikan nama variabelnya misalkan utilities show ya. Kalau di sini utility show maka muncul kelas show. Oke, saya paste ya. Sedangkan defaultnya kosong. Kemudian yang di bagian sini color maka saya di sini ya. Nah, namanya adalah utilities color ya. Nah, di sini saya set utilities color maka tulisannya aktif. Di sini kosong. Kemudian yang di sini kopas saja biar cepat. Border. Di sini utilities border maka muncul tulisannya aktif. Defaultnya adalah kosong.
Kemudian di sini ya, utilities animation. Animation, maka kelasnya aktif. Animation kosong defaultnya. Kemudian di sini utilities other. Ya, di sini utilities other, maka isinya adalah aktif. Sedangkan di sini defaultnya kosong. Oke. Sekarang kita coba cek. Color bisa ya. Border oke. Animation oke. Other. Nah, gitu ya. Ada sedikit catatan, mungkin teman-teman bertanya kenapa kok nggak pakai default aja di sini. Lihat ya, kalau default akan menghasilkan error. Default, mungkin ada teman-teman bertanya ya. Saya tuliskan di sini nih. Ups. Nah ya, sekarang saya coba jalankan yang bagian color misalkan. Nah, akan muncul error. Kenapa kok error? Karena waktu orang memilih utilities border, sorry tadi color ya, utilities color. Nah, utilities color ya, di sini hanya terdefinisi variabel utilities, utilities show, dan utilities color. Nanti yang di bagian sini nih, utilities border, animation, other, nggak ke definisi gitu ya. Dia baru ke definisi border kalau dia milih yang ini gitu. Dan utilities animation baru terdefinisi kalau terpilih yang ini gitu. Nah, makanya kita tidak pakai default di sini. Saya tuliskan di sini. Nah, gitu ya alasannya. Kita cek lagi, refresh. Oke, good. Setelah itu kita masuk ke bagian bawahnya yang ini ya. Menu apa nih? Page. Oke, kita lanjutkan sama seperti tadi. PHP and PHP. Yang login, register, forgot password emang belum kita buat template-nya ya, tapi nggak apa-apa, kita masukkan dulu aja biar senada maksudnya. Oke, kita coba jalankan. Pages login ya, ini emang enggak karena beda. Kita 04. Oke, blank. Oke ya. Oke. Kita lanjut ke chart dan table. Chart. Nah, ini sederhana aja kalau ini kan. Kita coba jalankan chart. Oke. Setelah itu yang bagian table. Kita coba jalankan table. Oke, ya. Setelah itu kita lanjutkan yang di bagian login, register, dan forgot password. Nah, ini ya. Kita lihat ya yang di bagian login, kita buka register, forgot password. Kita lihat apa perbedaan dan persamaannya. Nah, yang login, forgot password, lihat ya, perbedaannya mirip banget nih. Ya, yang bagian sininya aja nih. Yang bagian register, nah ini beda sendiri. Lihat ya, setelah container kan ini row, justify, content center. Ini setelah container, nah ini card, beda sendiri.
Nah, ini terserah teman-teman. Apakah teman-teman mau buat templatenya ini login dan forgot password satu template, ya. Sedangkan register beda sendiri, boleh. Atau tiga-tiganya dijadikan satu template. Kalau tiga-tiganya dijadikan satu template, berarti nanti templatenya dari sini ke atas ya. Yang di sininya adalah isinya. Kalau misalkan login dan forgot passwordnya dijadikan satu template terpisah dengan register, maka bisa mulai dari sini nih, dari row ya. Itu terserah teman-teman. Di sini saya contohkan yang login, register, dan forgot password itu dijadikan satu template yang sama. Jadi kita ambil kesamaannya mulainya dari sampai sini ya, sampai kontainer. Yang di sininya nah beda. Oke. Kita buat templatenya, misalkan nama filenya apa ya? get.blade.php. Oke. Kita ambil kesamaannya ya dari sini berarti kan. Oke. Kemudian bawahnya yang ini. Nah, coba kita cek sekali lagi ya. Ini tadi kan kontainer, ini ya. Kita cek bagian bawahnya sama enggak? Harusnya sama sih. Ya, sama ya. Kemudian kita kasih di sini kan seperti biasa namanya samakan aja. Yield content. Oke. Setelah itu yang di sini berarti yang atas ini enggak usah. Bawah sini enggak usah. Ya, kita kasih namanya di sini section content dan di sini end section. Atasnya jangan lupa extend yaitu template ya. Kemudian get. Oke. Yang bagian register juga kita samakan. Oke. Kemudian forgot password. Sekarang akan kita coba jalankan. Pertama login. Oke. Setelah itu register. Oke. Setelah itu forgot password. Oke. Ya, seperti itu ya. Itu adalah cara membuat template di Laravel. Sebenarnya ini tidak sempurna ya. Karena harus ada banyak kode ditambah. Coba teman-teman lihat ya. Di sini sekarang kan JavaScript-nya tidak jalan ya. Kalau mau menjalankan JavaScript ya nanti berarti di template teman-teman nanti ya di main.blade ini di bawahnya ini teman-teman kasih if. Kalau itu halaman apa maka script JavaScript apa ya ditambahkan. Sama seperti halnya yang di sini ya, cara membuat PHP-nya sama seperti di sini. Silakan teman-teman praktikkan. Tapi di sini tidak akan saya contohkan karena kita akan lanjut ke controller dan model setelah ini. Terima kasih, kita lanjut ke video berikutnya.